넌 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri, mahasiswi Manajemen 2023 dengan NIM 2023021122. Baik, perkenalkan, nama saya Syarah Ramadanti sebagai Ketua Organisasi Pondok Pesantren Al-Amanah Gontori atau OSPA. Oke, baik. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai gaya kepemimpinan organisasi ini. Bagaimana Anda mendeskripsikan gaya kepemimpinan Anda? Dalam menjalankan kepemimpinan, yang paling pertama dari saya sendiri dan anggota harus tahu apa tujuannya diadakan organisasi ini, supaya kita tahu bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Jadi kita bisa merancang dari sekarang, bisa kita kita menjadi program bagaimana cara mencapai tujuan itu, dan juga kita harus banyak saling berkomunikasi antara ketua dan anggota yang lainnya. Oke, jadi melibatkan anggota juga ya? Ya, harus itu penting antara ketua dan anggota-anggota. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara Anda memotivasi dan menginspirasi anggota tim Anda untuk mencapai tujuan bersama? Dalam memotivasi anggota mungkin dari saya sendiri. Mulai dari saya sendiri, nanya kepada kakak kelas yang sebelum saya, mungkin menanyakan apa pengalaman yang mungkin bisa kita ambil, bisa kita terapkan buat organisasi selanjutnya. Atau dan juga organisasi yang dipimpin yang sekarang kita pimpin. Kalau enggak, dari mungkin saya bisa banyak sharing-sharing juga sama usaha-usaha yang lain gitu. Terus bagaimana cara Anda untuk mengatasi konflik dan perbedaan pendapat dalam tim? Kan banyak ya pasti, ada aja perbedaan pendapat. Kira-kira apa tuh? Ya, paling pertama sih yang paling harus dilakuin ya pasti kita harus adanya musyawarah. Yaitu dimana mungkin semua anggota punya saran diajuin, jadi kita bisa menyepakati bersama. Ya, mana yang lebih banyak suara, mungkin itu yang bisa kita ambil. Jadi harus bareng gitu ya. Harus ada persetujuan bersama. Ya, jadi kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri ya. Baik, selanjutnya itu bagaimana cara Anda memberikan umpan balik atau feedback dan pembinaan kepada anggota tim Anda? Mungkin kalau misalkan dari anggota kita ada yang ngasih saran, mungkin feedback dari kita ya boleh kita ambil dulu saran dari mereka, baru nanti kalau misalkan udah banyak dari saran-saran teman yang lainnya atau anggota yang lainnya, kita bisa dengan cara yang tadi bisa kita musyawarahkan lagi dan mencari jalan keluarnya yang baik bagaimana gitu, dan harus dari persetujuan anggota-anggota yang lain juga. Jadi dikumpulin ya semuanya gitu ya. Nggak bisa langsung misalkan dari si A ngajuin saran, nggak bisa langsung di ACC. Jadi ngumpulin semua motivasi atau saran-saran lain. Terus habis itu langsung ada pemilihan, ada persetujuan bersama ya. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara Anda belajar dan berkembang sebagai pemimpin yang baik? Mungkin dari saya sendiri bisa melihat siapapun yang menurut saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai ketua dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Mungkin menurut saya tantangan terbesar itu dari teman kita sendiri. Nah, kalau misalkan mungkin ada saja yang agak sulit dibimbing. Nah, mungkin kita bisa minta tolong sama teman terdekatnya, minta tolong buat diajak. Mungkin kalau misalnya sama kita langsung mungkin agak susah buat diajak. Nah, mungkin saya bisa minta tolong kepada teman terdekatnya gitu. Selanjutnya itu apa saja pelajaran berharga yang Anda dapat dari pengalaman Anda sebagai ketua ini? Pengalaman sebagai ketua ini
sangat berharga dan sangat banyak banget. Nah, yang pertama ngajarin buat kita bagaimana cara mengatur teman sendiri yang berbeda-beda pendapat, berbeda-beda watak, ya kan. Nah, mungkin di situ kita bisa belajar ada banyak berbagai watak dari teman-teman kita. Terus yang kedua mungkin kita bisa dapat memanage apapun itu, mau waktu ataupun dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi di pondok ini diajarkan tentang kedisiplinan, disiplin waktu, disiplin belajar, ya kan? Jadi gimana cara kita ngatur diri kita sendiri dan ngatur orang lain juga. Iya, ngatur orang lain juga, betul. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir, Ya. apa saran Anda untuk calon pemimpin muda dalam berorganisasi? Saran untuk memimpin organisasi yang akan datang harus yang pertama harus lebih tegas, jujur, dan yang paling utama itu jujur, amanah, yang bisa menyampaikan kepada anggota-anggotanya, dan juga mungkin kreatif ya dalam berpikir ya, karena pikiran itu bisa ngebantu kita buat rencana-rencana kita ke depannya. Ya, itu yang termasuk dari sifat-sifat 4 rasul itu. Sidik, jujur, amanah, fatonah, tabli. Ya, itu mungkin yang kunci paling utamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Anda. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari Ketua Organisasi Santriwati Pondok Pesantren Al-Aman Al-Gontori yang sudah saya berikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu dengan ini. Gaya kepemimpinan yang diterapkan ialah dengan memulainya dari diri sendiri dan seluruh anggota organisasi atau tim agar dapat mengetahui tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Supaya mencapai tujuan yang sama bersama kunci dari sebuah organisasi ialah dengan adanya komunikasi yang baik antar anggota dan ketua kepada anggota tim. Cara menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama-sama memulainya dari diri sendiri untuk meminta masukan dari ketua-ketua organisasi sebelumnya yang memiliki pengalaman yang cukup baik sebagai ketua, lalu menerapkannya kepada semua tim organisasi, lalu meminta masukan juga kepada pembimbing-pembimbing organisasi ini. Cara mengatasi perbedaan pendapat ialah antar anggota tim dengan mengadakan musyawarah terhadap sesama anggota tim organisasi, lalu menuangkan ide-ide bersama, lalu memilihnya dengan cara pendapat mana yang paling banyak suara itulah yang dipakai untuk mencapai tujuan bersama. Cara menjadi pemimpin yang baik ialah dengan cara mengambil contoh-contoh pemimpin yang baik untuk semua anggota dan orang yang kita pimpin. Tantangan terberat yang dialami selama menjadi pemimpin ialah mulai dari teman-teman sendiri yang sulit untuk dibimbing dengan cara dimulai dari teman terdekatnya mereka untuk menasihatinya jika dengan kita sendiri tidak bisa, pengalamannya sangat banyak, yaitu yang sangat berharga baik bagi diri sendiri maupun teman-teman yang lainnya. Dan mengetahui cara kita menghadapi berbagai macam sifat atau watak masing-masing individu. Kita juga bisa memanage waktu dalam mengatur semua, mulai dari diri sendiri. Sarannya ialah harus menjadi pemimpin yang tegas, amanah, dan tanggung jawab, dan jujur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang saya rangkum dari jawaban-jawaban Ketua Organisasi Santriwati Pondok Pesantren Al-Aman Al-Gontori, yaitu Syahro Ramadanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.